Asrilia Kurniati tidak pernah gibah orangnya. Kalau nggak dicoel, Kalau nggak diajak. kalau nggak dicolek, kalau nggak disenggol, Oke. kalau senggol bacok. Siap. Kebanyakan dinilai orang itu adalah sosialita. Nah, Tapi sosialitanya ada tanda kutipnya apa? Sosialita berjiwa sosial. asik. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Welcome back to Times Podcast bersama saya Amar Ramzi. Di depan saya sudah ada Ibu Asrilia Kurniati Ada di depan saya ada Mas Amar. yang biasa dipanggil Yuk Lia. Iya, Yuk Lia. Yuk Lia. Yuk kemana yuk? Yuk. Oke, Yuk Lia ini seorang ketua organisasi yang cukup besar Jawa Timur. Namanya Peace Alhamdulillah. and Love. Iya, komunitas sosial. Komunitas sosial. Peace and Love, saya gaulnya. Jadi Peace and Love and gaul. Lalu Peace and Love ini sebuah organisasi sosial, boleh ceritain yuk kegiatannya apa aja sih? Oke. Kalau ini dulu, salam dulu deh kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ada selamat siang atau selamat malam lah ya, kalau nanti tanya jam berapa gitu kan ya. Perkenalkan, saya Asrilia Kurniati dan kebetulan saya adalah ketua umum dari komunitas sosial Peace and Love Jawa Timur. Dan kalau untuk komunitas Peace and Love sendiri berdiri dari tahun 2011. 2011 kita memang pure memang untuk kegiatan sosial, baik sosial di bidang apapun, misalnya ada kayak gempa, musibah, banjir atau apapun, tapi kita setiap bulan itu harus memang mengeluarkan dana charity yang ada di dalam rekening yayasan kita begitu. Jadi tidak boleh stuck seperti itu. Tapi kalau di Jakarta memang foundernya ada di Jakarta. Itu kalau dipanggil adalah Lady Nabila. Lady Nabila. Jadi kalau di Jakarta tuh Babe Lady. Okay. Nah, kalau di Jawa Timur panggilannya Ning. Ning, Surabaya juga Ning. Terus kalau Malang juga Ning. Terus kalau ini baru berdiri adalah Banyuwangi dan Sidoarjo. Itu kalau Banyuwangi panggilannya Sis. Oke. Kalau di Sidoarjo panggilannya Yu. Bentar lagi dalam waktu dekat di bulan Februari atau nggak Maret awal itu di Gersik. Jadi panggilannya juga Yu kalau di Gersik begitu. Jadi tapi ini semua woman. Jadi perempuan. Jadi woman power banget gitu loh. Tapi laki-laki tetap ada sebagai relawan pengangkut-pengangkut ya. Kayaknya saya juga mau deh kalau ngelihat anggotanya seorang ibu-ibu atau mbak-mbak yang cantik-cantik kayak Yuk Lia. Aduh Mas Amar, jenggotnya kayak Roma Irama. Oke. Berarti kalau dilihat secara keseluruhan, ibu-ibu atau perempuan, para wanita hebat, ini artinya siapapun boleh gabung ya, nggak harus mama sosialita atau? Enggak, kalau kita itu semua dari lintas karir, lintas profesi ya. Ada yang guru, ada yang mungkin catering, ada yang usaha apapun gitu. Tapi kita kadang kebanyakan dinilai orang itu adalah sosialita. Nah, tapi sosialitanya ada tanda kutipnya apa? Sosialita berjiwa sosial. Asik. Begitu loh. Siap. Jadi nggak hanya fancy-fancy aja ya? Enggak lah. Kalau fancy-fancy itu mengejar dunia itu tidak akan ada habisnya. Tapi mengejar tabungan akhirat itu yang harus kita berlomba-lomba. Super begitu. sekali. Mantap. Kamu jadi kayak speechless iya, gitu aku sih, grogi Mas nih. Amar. Gimana ya? Oke, lanjut charity. Artinya biasanya ada ini juga dong, arisan atau apa tuh? Kalau di komunitas sosial Peace and Love ini sendiri tergantung dari wilayahnya. Misalnya dari kayak di Surabaya itu memang harus ada arisan karena untuk apa? Untuk menyambung silaturahmi. Jadi kalau ada pengikat seperti itu mau tidak mau datang gitu kan ya untuk berbagi. Nah pada saat itu pun itu dilakukan baksos. Biasanya setelah baksos baru kita adakan pertemuan makan bareng. Makanya kalau di Jawa Timur Surabaya itu charity-nya 100.000, meals-nya 50.000, terus kalau arisannya 300.000. Tapi di tempat lain boleh terserah per bulan itu ya? Per bulannya. Dan itu harus keluar kalau yang charity-nya. Kalau meal-nya kalau di Surabaya dan Jatim itu jarang sekali
dipakai, akhirnya kita pakai pada saat kita acara yang besar seperti buka puasa bersama, veteran, atau misalnya hari ibu, atau mungkin juga seperti halal bihalal seperti itu. Tapi di tempat lain terserah, semampunya, kita tidak mau memaksa, karena kalau suatu keterpaksaan untuk kegiatan sosial itu kita yang dosa. Betul. Nah, saya sebagai Ketua Umum Jawa Timur itu mempasrahkan kepada ketua masing-masing wilayah untuk bersepakat apa yang mau disepakati 50.000 atau 100.000, yang penting ikhlas dari hati begitu. Ikhlas dari hati kuncinya. Saya juga jadi lagi-lagi speechless nih saya. Kasihkan mandang ke depan jadi yang di bawah lupa ini apanya. Ya Allah. Yulia ini udah punya anak 7 dan 3 cucu loh ya. Udah punya anak yang tidak sedikit tapi tubuh masih sangat terawat, kemudian wajah masih kencang. Enjoy the life. Karena kita, apalagi kalau sudah berkumpul, prinsip hidup saya tidak mau membeda-bedakan orang. Kita semua sama rata, karena di hadapan Allah kita semua sama. Jadi siapapun itu ya harus kita hormati dan kita hargai. Dan prinsip satu, hidup saya tidak mau gibah. Asik, tidak mau kalau gibah itu muka kita bisa kusem deh, beneran. Dan teman-teman yang tahu dari awal saya kenal saya pasti sangat tahu. Asrilia Kurniati tidak pernah gibah orangnya. Kalau nggak dicoel, kalau nggak dicolek, kalau nggak disenggol, kalau senggol bacok. Siap. Gitu. Dari Palembang yuk ya aslinya. Wong Kito Galuh. Nah terus merantau ke Jawa Timur atau gimana tuh? Kok bisa nyampe di Sidoarjo? Alhamdulillah mendapatkan sosok suami imam dari, ya beliau Solo tapi udah tinggal di Surabaya udah lama. Sejak perusahaan bapak waktu itu awal juga di bapak mertua di Balikpapan, beliau lahir juga di Balikpapan, akhirnya besar-besarnya di Surabaya, akhirnya punya perusahaan perkapalan di bidang transportasi, sekarang sudah juga ada di bidang properti dan perkebunan serta rumah sakit juga ya. Jadi alhamdulillah mendapatkan sosok imam dan tinggalnya di Surabaya. Begitu. Kemudian ini yuk punya usaha juga, jadi suami juga sudah mapan lah bisa kita katakan. Kemudian yuk sendiri tidak mau diam, nah bikin usaha pempek Bicelia orang Palembang. Kenapa mau kayak gitu tuh? Awalnya bukan dari pempek ya, awalnya dari kegiatan suami, membantu suami juga. Karena apa, saya merasanya saya selama ini kan sebelum dengan beliau belum menikah, masih gadis dulu ya, saya kerja juga sendiri, saya syuting, saya di dunia entertain, jadi saya benar-benar sudah terbiasa untuk bekerja. Dan alhamdulillah suami saya tidak melarang saya untuk ikut andil dalam perusahaan, untuk kerja di perusahaan juga di balik layar. Dan saya sangat terdukung oleh beliau, walaupun saya tamatan SMA tapi saya seperti kuliah dengan seorang profesor, karena beliau ini, kalau kata pejabat-pejabat yang sering ketemu beliau ini, beliau bukan profesor lagi tapi udah S4 gitu. Jadi lebih dari profesor kayaknya. Udah lebih besar dari profesor. Karena semua apa yang di otak beliau itu ada semua beliau bisa. Jadi saya banyak belajar dari beliau, dari yang tidak tahu perkapalan, yang tidak tahu perhotelan, tidak tahu permolan gitu, tidak tahu bidang rumah sakit. Akhirnya saya bisa tahu bagaimana mesinnya kapal, bagaimana membangun sebuah hotel, sebuah mall, sebuah rumah sakit, interior desainnya bagaimana. Alhamdulillah dengan beliau saya bisa menjadi sosok yang lebih baik, sosok yang mungkin kok nggak kuliah tapi kok bisa tahu, ya dialah adalah guru saya gitu. Guru hidup semati. Amin Allahumma amin ya Allah. Nah kalau di pempek itu karena kebetulan saya passionnya masak, hobi masak, akhirnya kenapa nggak dimanfaatkan. Pernah sekali waktu itu mendirikan sebuah resto pempek Bicelia, masakan khas Palembang, tapi karena Pak Bambang Haryo masih ingin saya bergelut di bidang perusahaan, membantu beliau, ya akhirnya setiap pagi kan saya masak sendiri. Pernah mendatangkan chef dari Palembang, ternyata lidahnya tidak cocok di sini, masakannya tidak cocok dengan lidah orang Jawa. Jadi saya yang harus masak sendiri jam 5 udah datang ke resto, itu membuat Pak Bambang merasa
No. Masih pagi udah ditinggal. Pagi-pagi udah sampai ditarik, udah selesai tuh resto katanya. Akhirnya sekarang PO dan insya Allah di rumah ya berarti ya. Di rumah, tapi sebentar lagi insya Allah di mall sendiri akan ada resto Bicelia ala fancy tapi dengan harga yang kaki lima istilahnya gitu. Range harganya mulai berapa tuh? Kalau pempek Bicelia aja itu 10 satu porsi kan isi 10 dengan 5 macam gitu ya? varian ya. Dengan 5 macam varian itu 70.000. Itu sangat murah dibanding pempek-pempek yang ada di sini. Dan ikannya pun lebih terasa, cukanya pun katanya pempek Bicelia tidak ada yang mengalahkan. Kita coba abis ini ya. Udah pernah nyapa? Belum. Oh, kasihan banget. Harusnya kita ada kotaknya di sini. Iya. Oke. Terus ada Instagramnya berarti ya? Instagramnya ada pempek Bicelia, komunitas Peace and Love juga ada, Jawa Timur dan Surabaya sampai Gersik ya. Dan saya juga sendiri juga ada, ya mungkin bisa follow saya di Asrilia Kurniati _Abdurrahim, dan mungkin di komunitas Peace and Love juga ada komunitas Peace and Love Jawa Timur, Surabaya, Banyuwangi, Sidoarjo, Malang dan Gersik nantinya. Dan kalau pempek Bicelia yaitu pempek Bicelia. Mas nanti tolong dicantumkan ya di deskripsi. Oh iya, nanti juga Aston in Gersik, terus Grace Mall, jangan lupa punya saya juga. Jadi boleh kapan-kapan Times Indonesia mungkin mau liburan bareng di Aruna Senggigi di Lombok boleh. Atau di Gersik di Aston Inn boleh. Atau ngobrol bareng, chatting bareng di Grace Mall boleh, silakan Grace Mall Gersik. Seorang yang sangat merakyat ya bisa dikatakan. Jadi kayak ya hidupnya udah tarafnya luar biasa tapi mau bergaul dengan siapapun. Harus itu yang karena kita harus lebih image-nya gitu sih kalau kita menjadi seseorang yang merasa tinggi itu tidak baik. Karena di atas langit pasti ada langit gitu loh. Karena Allah pun tidak pernah membeda-bedakan umatnya kan ya. Gitu. Sebuah closing statement yang jadi saya nggak perlu mancing lagi. Oke Yulia, sepertinya cukup lah kita ngobrol malam pagi hari ini, pagi siang juga boleh nanti pagi siang tergantung malam yang nonton kan ya. kalau udah podcast itu kan disiarin pagi, disiarin malam, disiarin siang, orang kan nontonnya terserah tergantungnya. Karena Yulia sendiri juga YouTuber, jadi teman-teman bisa lihat aktivitasnya sehari-hari itu di vlog, menarik juga, viewernya bahkan lebih banyak dari podcast ini. Masa sih? Enggak lah, masa sih? Jadi saya kemarin kepoin tuh scroll, aduh ini minder nih saya. Seru kan ya, karena bukan apa-apa, seorang YouTuber itu kita harus apalagi kita orang Indonesia, kebanyakan kan waduh yang fancy yang diperlihatkan. Aku tuh yang benar-benar yang di YouTube aku, di YouTube channel aku tuh pengen memperlihatkan bahwa walaupun kita fancy, kita bisa loh ke air terjun, yang bermasak di air terjun, masak di sawah atau dimasak di apa gitu loh. Nah alhamdulillah pas saat kalau lucu-lucuan gitu malah viewersnya banyak dan komennya gitu banyak. Jadi kita ngundang beliau, semoga viewers juga menjadi banyak. Nanti tak komen, masa sih Times Indonesia podcastnya masih baru ini? Gitu, masih anak pupuk bawang. Semoga Times Indonesia menjadi yang terbaik untuk media. Amin. Terima kasih Yulia. Terima kasih waktunya, kesempatannya untuk datang di sini. Sekali saya ngeliat Ridho Roma ya di sini ya. Ridho Fals. Oke, makasih banyak Yulia. Teman-teman Sobat Times, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video kali ini. Terima kasih, saya Amar Ramzi, pamit undur diri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.